Halo teman-teman investor dan pemirsa YouTube. Apa kabar hari ini? Pernah nggak sih kita berpikir, Indonesia ini negara besar dengan proyek infrastruktur di mana-mana, tapi kenapa industri bajanya masih sering tertinggal? Nah, kali ini kita akan membahas satu nama yang sangat penting dalam industri baja nasional, PT Krakatau Steel Persero terbuka, kode saham KRAS. Yang menarik, perusahaan pelat merah ini menargetkan lonjakan produksi baja yang sangat agresif di tahun 2026. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar sinyal kebangkitan? Atau hanya optimisme di atas masalah lama? Di video ini kita akan bedah lengkap, strategi terbaru perusahaan, kondisi fundamental dan valuasi, siapa manajemen di balik transformasi, dan bagaimana prospek harga saham ke depan. Bagian 1, berita utama, target produksi naik tajam. Krakatau Steel menargetkan produksi baja meningkat sekitar 38% pada 2026 dengan target mencapai sekitar 1,3 juta ton. Target ini bukan angka kecil, karena selama bertahun-tahun perusahaan justru identik dengan kapasitas produksi yang tidak optimal. Langkah strategis yang dilakukan antara lain, transformasi operasional, peningkatan efisiensi, perbaikan struktur bisnis, dukungan ekosistem industri dan investasi. Langkah ini juga tidak berdiri sendiri. Krakatau Steel kini berada dalam pengawasan dan dukungan investasi dari Danantara, yang diharapkan membantu menyehatkan model bisnis yang selama ini dinilai belum efisien. Artinya, target produksi bukan sekadar target teknis, tetapi bagian dari restrukturisasi besar perusahaan. Bagian 2, kondisi fundamental terbaru. Mari kita lihat kesehatan keuangannya. Performa keuangan. Hingga kuartal 3 2025, KRAS berhasil membalikkan rugi menjadi laba bersih sekitar 22,17 juta dolar. Sebelumnya pada periode yang sama tahun sebelumnya, perusahaan masih merugi besar. Efisiensi biaya operasional turut menekan beban usaha sekitar 12%. Namun perusahaan masih menanggung beban keuangan tinggi akibat utang masa lalu. Untuk skala tahunan, pendapatan 2024 sekitar 954,59 juta dolar. EBITDA positif sekitar 6,63 juta dolar. Total aset sekitar 2,89 miliar dolar. Ini menunjukkan satu hal penting. Perusahaan belum sepenuhnya sehat, tapi sedang dalam fase pemulihan. Bagian 3, transformasi bisnis dan restrukturisasi. Manajemen mengakui bahwa selama bertahun-tahun Krakatau Steel tidak efisien, banyak investasi yang kurang tepat, memiliki beban operasional besar. Karena itu strategi baru fokus pada restrukturisasi utang, efisiensi biaya, perbaikan struktur bisnis, kolaborasi dengan pemain global seperti Nippon Steel dan POSCO. Total kewajiban juga sudah ditekan, dengan estimasi utang sekitar 1,1 miliar dolar setelah restrukturisasi. Ini penting, karena industri baja adalah bisnis capital intensif. Utang tinggi bisa langsung menggerus laba. Bagian 4, manajemen dan track record pengelola. Struktur manajemen terbaru. Direktur Utama, Muhammad Akbar Johan. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Daniel Fitzgerald Liman. Direktur Operasi dan Infrastruktur, posisi diperbarui dalam restrukturisasi 2025. Dewan Komisaris dipimpin Komisaris Utama, Hendro Martowardoyo, yang juga pernah menjabat posisi strategis di perusahaan besar lain. Manajemen saat ini dikenal mendorong transformasi operasional, efisiensi biaya, penguatan fundamental jangka panjang. Dengan kata lain, arah kepemimpinan sekarang fokus pada turnaround strategi. Bagian 5, pergerakan saham dan sentimen pasar. Dalam periode 2025, saham KRAS pernah naik lebih dari 200% YTD. Bahkan sempat naik sekitar 277% dari awal tahun di fase tertentu. Kenaikan tajam ini sampai membuat BEI melakukan suspensi sementara karena volatilitas tinggi. Pasar melihat perusahaan mulai masuk fase pemulihan dan pertumbuhan. Artinya,
Saham ini termasuk high beta, sensitif terhadap sentimen, mudah naik cepat, tapi juga berisiko koreksi tajam. Bagian 6, valuasi dan nilai intrinsik pendekatan rasional. Karakter saham keras, industri siklikal, margin tipis, bergantung harga baja global. Dalam kondisi seperti ini, metode valuasi yang umum. 1. Price to book value PBV. BUMN industri berat biasanya diperdagangkan di bawah 1 kali saat kondisi belum pulih penuh. Dengan aset besar namun profit belum stabil, valuasi keras historisnya sering berada di area deep value turnaround. 2. Pendekatan DCF sederhana. Nilai intrinsik sangat sensitif terhadap EBITDA improvement, penurunan utang, utilisasi pabrik. Jika produksi benar naik menuju target 1,3 juta ton dan efisiensi berhasil, maka free cash flow berpotensi positif. Equity value bisa naik signifikan. Namun jika harga baja global turun, skenario ini bisa berubah cepat. Bagian 7, prospek industri baja dan masa depan keras. Prospek jangka menengah didukung oleh proyek hilirisasi dan infrastruktur nasional. Kebijakan TKDN yang mendorong penggunaan produk dalam negeri. Permintaan baja domestik yang masih besar. Krakatau Steel juga menargetkan peran lebih besar dalam memenuhi kebutuhan baja nasional. Jika strategi transformasi berjalan, utilisasi pabrik naik, margin membaik, ketergantungan impor berkurang. Namun risiko tetap ada. Harga baja global, kompetisi baja China, beban utang historis. Bagian 8, outlook pergerakan harga ke depan. Secara teknikal dan fundamental, pola yang mungkin. Skenario bullish, produksi naik, EBITDA positif konsisten, utang turun, investor institusi kembali masuk. Skenario netral, perbaikan lambat, harga bergerak sideways. Skenario bearish, harga baja turun, restrukturisasi gagal, cash flow kembali negatif. Karena itu keras lebih cocok dikategorikan turnaround plus cyclical play, penutup dan CTA. Jadi teman-teman, target kenaikan produksi 38% di 2026 bukan sekadar ambisi. Ini bagian dari upaya besar menyelamatkan dan membangkitkan kembali industri baja nasional. Fundamentalnya memang belum sepenuhnya kuat, tapi tanda pemulihan mulai terlihat, laba mulai muncul. Utang direstrukturisasi, manajemen fokus efisiensi, dukungan investasi negara hadir. Pertanyaan terbesarnya sekarang, apakah Krakatau Steel benar-benar bisa berubah dari perusahaan yang dulu identik dengan kerugian menjadi mesin pertumbuhan baru industri baja Indonesia? Kalau menurut teman-teman, keras ini peluang turnaround besar, atau hanya rally sementara karena sentimen? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa, like jika analisis seperti ini membantu. Subscribe supaya tidak ketinggalan bedah saham berikutnya. Dan bagikan ke teman investor kalian supaya kita bisa belajar bareng dengan data yang lebih objektif. Sampai jumpa di pembahasan saham berikutnya. Semoga sehat selalu dan salam sukses.